Apa sih yang buat kamu tetap istiqomah untuk menjadi hafiz? Yang bikin aku buat istiqomah menjadi hafiz itu karena aku pengen melindungi diri aku dari hal-hal yang kurang baik, dari lingkungan yang kurang baik. Jadi aku mau dengan Al-Quran itu aku bisa menjaga sikap aku gitu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Teman Belajar bersama aku Lin Ardianto. Dan di episode kali ini kita akan ngobrol bareng narasumber yang sangat inspiratif. Dia tumbuh bersama Al-Quran sejak kecil. Bukan hanya menghafal Al-Quran sejak SD, tapi dia juga sering mengikuti perlombaan tilawah loh. Gimana sih rasanya tumbuh besar bareng Al-Quran? Apa aja tantangannya? Dan kenapa sih dia memilih untuk menjadi hafiz dan tetap istiqomah dalam hal itu? Yuk kita simak kisah inspiratif hari ini bareng Nadira Elvareta Altaf. Halo semuanya. Halo Nadira, apa kabar? Kabar aku baik, Lin. Oke, boleh dong kenalin diri kamu ke Sobat PK. Halo semuanya, nama aku Nadira Elvareta Altaf. Aku kelas 9 dari SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat, Surakarta. Widih, oke Nadira, kamu sekarang lagi sibuk apa sih? Aku sedang sibuk menata masa depan. Wih, gimana tuh cara menata masa depan? Belajar. Wih, jadi yang belajar, semuanya belajar sih. Iya. Oke, kayaknya udah pada gak sabar nih untuk tahu kamu lebih dalam. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Oke, tolong ceritain sejak kapan kamu mulai untuk menghafal Al-Quran? Aku mulai menghafal Al-Quran itu kalau nggak salah tuh sejak kelas 1 SD. Tapi kalau buat belajar Al-Qurannya itu kalau nggak salah tuh TK. Iya sih, emang TK sih. Oh, terus kamu dapat dorongan dari mana tuh untuk menghafal Al-Quran? Aku dapat dorongan dari ayah ibuku. Awalnya itu aku cuma lihat kayak kakakku belajar Al-Quran gitu. Wah, keren, seru gitu. Habis itu kayak aku tertarik. Terus akhirnya juga ya berempat akhirnya belajarnya. Oh, jadi faktor lingkungan gitu ya. Jadi kamu terdorong untuk menjadi apa? Maksudnya menghafal Al-Quran gitu ya. Karena TK itu aku pikirannya masih main-main diri. Aku tuh kayak Al-Quran aja cuma baca aja. Aku TK juga masih main-main jujur. Dan aku masih Iqra by the way pas Al-Quran tuh. Iya sih, aku juga dulu Iqra tuh terakhir tuh kalau nggak salah TKA, terus TKB baru mulai belajar kok. Oh iya. Gitu. Oke. Terus apa sih yang buat kamu pengen jadi hafiz yang kayak sekarang gini menghafal Al-Quran gitu? Sebenarnya kalau disebut hafiz itu belum ya, karena aku belum sehebat anak-anak di luar sana yang hafal 30 juz. Tapi motivasi aku buat ngehafalin Al-Quran itu karena aku mau meningkatkan interaksi aku sama Al-Quran. Widih. Jadi kayak aku gak cuma baca doang gitu, enggak. Aku pengen aku tuh ada interaksi sama Al-Quran yang aku lakuin tuh setiap hari. Jadi aku kira cara yang paling efektif itu adalah dengan menghafal Al-Quran gitu. Wah, pemikirannya udah sampai sana ya. Oke, terus karena kamu tadi bilang karena pengen punya kedekatan dengan Al-Quran kan. Oke, Nadira, terus kamu gimana sih caranya untuk ngafalin Al-Quran tuh? Mungkin ada teman-teman yang pengen tahu juga nih, karena kan kami kan kenalnya kamu tuh menghafal Al-Quran gitu loh ya kan, dari hafiz gitu. Ya pasti kalian juga penasaran sih aku cara ngapalinnya gimana. Kalau aku itu biasanya satu ayat itu satu baris atau enggak satu wakaf atau enggak satu ruku aku baca minimal itu 10 kali. Kalau aku masih 10 kali aku masih belum bisa, aku baca 40 kali. Wah, banyak juga ya. Iya. Bentar itu butuh waktu berapa lama emang? 1 jam kali. Tapi pernah aku 10 kali 10 menit. Itu sebenarnya tergantung untuk ayatnya nggak sih panjang pendeknya? Karena aku juga ngerasa begitu. Iya, tergantung ayatnya juga. Karena nggak sebenarnya kayak kita 10 kali per baris itu baca langsung gitu enggak. Gitu ya. Terus tantangan kamu selama jadi hafiz ini, maksudnya kayak untuk hafalan sama mengikuti lomba tilawah gitu kan juga ikut kan, sering kan, itu apa? Tantangannya ya? Iya, tantangannya. Kalau tantangan itu, kalau ngehafalin Al-Quran itu karena aku orangnya mudian guys. Jadi aku tuh kadang suka bete kalau disuruh ngehafalin. Oh, malahan? Iya. Oh. Jadi kayak kalau bete ngehafalin, besoknya tuh pas mau setoran, padahal pas lagi ngehafalin lagi tuh udah inget gitu. Tapi pas mau setoran malah lupa semua.
lupa semua kelas kayak kesel. Habis itu aku kalau udah kayak gitu aku kadang nangis sih. Oh, nangis. Iya. Karena kayak kesel banget. Aku kemarin udah hafal loh, kenapa tiba-tiba kok jadi nggak hafal gitu. Jadi kayak nyalain diri sendiri. Iya. Gitu ya. Mungkin teman-teman ada yang relate juga. Terus kamu gimana cara kamu mengatasi hal itu? Aku kalau ngatasin hal itu, kalau misalnya aku bete, aku tuh kalau nggak sambil gambar, sambil dengerin murotal, aku tuh sambil makan. Yang paling sering itu aku sambil makan yang manis-manis. Oh. Tapi aku tetap sambil dengerin murotal gitu. Yang penting pas aku makan atau nggak pas aku gambar, aku tetap ada aja ayat yang masuk gitu. Wow, segitunya ya. Jadi kamu tetap gak lepas dari Al-Quran itu sendiri. Ya ampun, aku baru ketemu orang kayak gitu loh. Jadi kayak tetap walaupun bete tapi tetap ngakuin hal itu, ngerti kan? Nggak sih kayak ya dengerin atau gimana gitu. Aku kira bakal istirahat total gitu. Enggak, karena itu kayak menurut aku kalau aku nggak ngafalin lagi, nanti aku lupa. Oh, terus yang tilawah tantangannya apa aja? Kalau tilawah, aku H-1 aku malah makan gorengan atau enggak makan es jeruk. Makanya aku makanya aku kalau udah selesai lomba gitu, keluar ruangan langsung sama guru bimbingku aku ya langsung kayak, aku tak cari es jeruk dulu ya. Aku langsung gitu. Oh, mungkin karena kamu grogi ya dan itu jadi biar buat kamu tuh nggak grogi lagi karena mungkin itu kesukaan kamu. Tapi itu paling enak sih, gorengan dan es jeruk. Tapi bukannya malah buat itu nggak sih? Serak ya nggak? Ya emang makanya kadang H-1 tuh aku kalau makan gorengan, besoknya pas mau maju aku malah batuk. Makanya setelah kayak H-1-nya aku nggak makan apa-apa nih seminggu, nggak makan gorengan, nggak minum es gitu. Terus pas udah keluar ruangan gitu, aku udah selesai lombanya, aku kayak langsung kayak nyari aja jajanan semua. Kayak self reward gitu ya. Ya. Oke. Terus apa nih? Siapa aja sih yang dukung kamu untuk jadi hafiz? Kalau ngedukung aku untuk menjadi hafiz Al-Quran itu yang pasti ayah sama ibu aku, terus ustadz-ustadzah, terutama ustadz-ustadzah tim tahfidz, sama kakak dan juga teman-temanku. Oh, jadi banyak ya support systemnya yang. Iya, lumayan sih. Pantas semangat terus gitu. Ya, walaupun teman-temanku tidak terlalu banyak, tapi tetap aja itu menjadi support system ya guys. Oke, terus ada nggak sih di titik dimana kamu tuh ngerasa kayak udah aku nggak mau jadi hafiz lagi, aku tuh nggak mau ngapal Al-Quran, atau aku tuh nggak mau ikutan lomba tilawah lagi gitu? Pernah pas itu aku ngerasa kayak aku tuh bosan ngehafalin, aku tuh capek mau ngehafalin, aku tuh capek buat latihan gitu. Tapi di situ ibuku bilang, eman-eman semuanya udah kamu lakuin gitu, yang udah kamu hafalin, yang udah kamu pada juangin itu jadi eman-eman. Terus di situ kayak aku langsung, oh iya eman-eman juga hafalanku kalau aku nggak lanjutin, nggak murojaah gitu. Makanya aku kayak langsung lanjutin gitu, langsung cari sesuatu yang bikin aku bisa semangat gitu. Ya sih, kalau dipikir-pikir kan kamu emang udah ngafalin setengah dari Al-Quran kan? Iya. Kenapa nggak dilanjutin gitu kan? Iya. Oke, karena kamu pernah ngerasa down seperti itu ya. Terus ada juga nggak momen dimana kamu ngerasa kayak oh ini tuh passion aku gitu? Mungkin karena aku kayak setiap hari aku ngehafalin, aku baca, jadi aku ngerasa kayak udah terbiasa dan ini tuh jadi passion aku gitu, karena aku tiap hari ngelakuin, jadi kan terbiasa gitu ya. Oh, kayak lama-lama jadi suka gitu. Oh ya, mungkin dari teman-teman Sobat TK sendiri ada pertanyaan nih untuk kamu. Gimana sih caranya biar gak lupa kalau sudah hafalan tuh? Apalagi kamu kan ngafalnya udah banyak ya, udah berapa sih kamu? 6 juz. Iya. Wah, keren banget ya. Gimana tuh tipsnya? Itu kalau tips dari aku, kalian tiap hari minimal habis subuh atau nggak habis maghrib, kalian jangan pegang HP. Kalian jangan pegang HP, jangan pegang remote TV. Kebiasaan apa tuh? Itu nanti besoknya pas kalian mau hafalan tuh kayak langsung ngeblank semua, karena kalian itu ingatnya malah tontonan yang ada di TV atau enggak di HP. Jadi aku kalau habis maghrib atau nggak habis subuh itu aku nyempetin buat murojaah dulu. Terus habis itu habis isya misalnya aku pegang HP nih, besok habis subuh itu aku langsung ngafalin lagi biar aku nggak lupa gitu. Wah, jadi gitu ya. Kayak kalian sibuk gak sih? Kamu sibuk gak kalau untuk ngafalin setiap hari atau gimana gitu? Sebenarnya enggak, karena mungkin jadi rutinitas gitu ya. Jadi bagian dari jadwal kamu sehari-hari gitu. Iya.
Emang kamu per hari itu berapa ayat? Per hari itu aku ngafalin tuh 3 ayat minimal, buat itu 3 ayat. Tapi kalau ayatnya udah panjang banget yang bisa sampai 1 halaman, kan ada tuh Al-Baqarah 1 halaman gitu, itu 1 ayat aja itu pun bisa sampai seminggu, kadang seminggu, kadang 3 hari itu tiba-tiba apa itu. Jadi Kalau macam-macam. wah, jadi itu apa, Al-Quran tuh sebenarnya penuh hafalan, habis juga harus sabar juga gitu Iya. Ya ampun, tapi sebenarnya itu yang dicari nggak sih Iya, kalau itu- untuk ngafalin Al-Quran tuh, itu yang dicari kesabaran dan lain-lain gitu kan. Makanya orang kadang kalau udah hafal 30 juz tuh, anak-anak di luar sana tuh kadang sabarnya tuh melebihi orang yang sabar, bener-bener sabar tuh gitu. Oh ya, kamu pernah ketemu gak sama orang-orang kayak gitu? Ada kakak sepupuku sendiri, dia hafal lebih dari aku, terus dia tuh kayak sabar banget walaupun dia jahil ya, tapi dia tetap sabar. Jadi ngelatih kesabaran juga ya guys ya untuk ngafal Al-Quran itu. Oh ya, terus kamu emang beneran ya kalau semisal kita itu ngelakuin sesuatu yang buruk gitu, habis itu hafalan kita tuh langsung hilang gitu? Iya, bener. Aku pernah dulu nggak sengaja membentak ibuku karena aku disuruh nyapu pulang sekolah, emang ya capek lah ya. Terus aku bilang, Bu sebentar dulu, aku mau istirahat. Tapi terus kayak langsung besok aku langsung lupa gitu. Wah, jadi untuk menjadi hafiz tuh juga harus jaga sikap. Iya, nggak boleh guys, ngelawan orang tua tuh nggak boleh. Karena Ya ampun. doa ibu itu sangat bisa dikabulkan oleh Allah, sangat pasti untuk dikabulkan oleh Allah. Tapi untuk menjadi hafiz sendiri itu emang tanggung jawabnya besar ya? Iya, nggak cuma semata-mata kita ngafalin doang, tapi kita itu harus menjaga hafalan kita. Itu sampai akhir hayat ya? Iya. Wah, ya ampun. Oke Dira, kamu kan tadi bilang ya per hari itu 3 ayat, ngafalinnya bisa sampai sejam atau berapa itu. Nah, kamu kalau waktu luang emang ngapain sih? Kalau waktu luang ya, kalau misalnya aku lagi ngafalin itu, nggak ngafalin, itu aku kadang gambar, kadang baca buku, terus kadang juga nonton K-pop. Oh, kamu suka? Iya. Ya terus. Terus aku juga kadang main tenis walaupun aku masih pemula, masih baru main gitu. Wah, jadi tetap sporty ya guys ya. Karena kita tetap harus hidup sehat. Jadi kamu antara urusan duniawi dengan akhirat itu tetap seimbang ya? Seimbang, harus seimbang. Iya. Terus sebenarnya apa sih yang buat kamu tetap istiqomah untuk menjadi hafiz? Yang bikin aku buat istiqomah menjadi hafiz itu karena aku pengen melindungi diri aku dari hal-hal yang kurang baik, dari lingkungan yang kurang baik. Jadi aku mau dengan Al-Quran itu aku bisa menjaga sikap aku gitu. Berarti kamu tuh sebenarnya nggak cuma ngafal tapi juga ngerti artinya kah apa gimana? Kalau ngerti artinya sih juga baru-baru ini ya, aku baru-baru mau nyoba ngafalin arti itu baru-baru ini. Wow, itu itu susah loh by the way. Iya. Tapi kamu punya motivasi itu keren sih. Itu gara-gara ayah aku tuh bilang, adek kalau ngafalin arti itu jadi lebih mudah ngafalinnya. Jadi aku pengen banget buat coba ngafalin artinya per kata atau enggak per kalimat gitu. Oke, jadi itu alasan kenapa kamu tetap istiqomah itu biar kamu terlindung dari hal-hal yang mungkin negatif, Iya. gitu ya. Terus ada hal lain nggak yang kamu rasain kalau kamu ngafalin Al-Quran tuh? Ada hal yang aku rasain banget, aku tuh bisa menjaga sikap aku. Alhamdulillah aku tuh bisa menjaga sikap aku. Jadi kayak Al-Quran itu hafalan aku tuh sebagai pagar yang melindungi aku dari hal-hal yang negatif gitu, yang kurang baik. Wah. Jadi kayak ya bisa menjaga diri kita, bisa kayak kamu jangan ngelakuin ini, kamu kan hafiz gitu, kamu kan punya Al-Quran, kamu ngapain ngelakuin ini, Al-Quran kamu sia-sia gitu. Oh iya. Seakan-akan bilang gitu. Wow, itu sangat Sangat-sangat wow. itu sangat inspiratif loh by the way. By the way, tilawah itu kira-kira sama nggak dengan nyanyi? Karena kan kalau aku dengerin kamu tilawah ya, orang-orang tilawah itu bisa nada tinggi gitu loh. Terus ya pokoknya nadanya tuh sama-sama kayak nyanyi lah gitu. Sebenarnya kalau bisa dibilang tuh beda jauh loh guys. Oh ya? Kalau nyanyi itu high note-nya cuma beberapa doang gitu ya. Misalnya 3 oktav. Kalau tilawah itu bisa sampai 5 oktav. Karena ada tingkatannya. Wih, gimana tuh? Kalau misalnya itu ada yang bayati doang.
itu tuh rendah nada awal. Tapi kalau udah misalnya udah ada embel-embel jawab atau jawab bulu jawab, itu udah, kalau jawab itu udah naik 3 oktav, kalau jawab bulu jawab itu udah 4 oktav. Gitu. Ya ampun. Sumpah aku nggak pernah dengar istilah itu by the way. Jadi aku pikir kalau itu ya cuma tentang merdu-merduan doang, ternyata ada tekniknya ya? Iya, ada tekniknya. Kayak teknik cengkok, vibrasi gitu yang harus bener-bener dihafalin gitu teknik-tekniknya. Jadi gak semata-mata kayak baca biasa gitu, enggak. Beda jauh sama pas kita murojaah di hall. Wow. Mungkin teman-teman ada yang penasaran nih Dira. Emang penilaian tilawah tuh kayak gimana sih? Kalau penilaian tilawah itu yang paling penting tuh sebenarnya adab, guys. Kalau adab itu kalian kalau udah bawa Al-Qur'an udah kayak gini aja, udah di samping, ditaruh di samping di kaki gitu, itu langsung dikurangi 10%, padahal yang nilainya dari tadi 30% jadi 20% doang gitu. Jadi kan kayak eman-eman banget gitu ya kalau adabnya tidak diperhatikan, adab saat membawa Al-Qur'an gitu. Jadi seketat itu ya penilaiannya ya? Iya. Aku pikir tuh cuma tinggal yang penting kita merdu, abis itu bacaannya bener gitu, enggak ya? Merdu pun kita harus memperhatikan cengkok sama vibrasi. Yang itu susah banget, yang bener-bener kayak harus bisa gitu. Ya aku gak kebayang loh soalnya. Gak kebayang bakal susah itu gitu. Iya kan, dulu pas kecil juga kayak mudah nih tinggal gini-gini doang. Terus pas lomba kayak ternyata gak gini doang. Oke, jadi kamu belajar dari pengalaman ya? Iya. Oke Nadira, boleh dong kasih kita kata-kata inspiratif untuk sobat PK yang mungkin aja punya potensi yang sama kayak kamu. Kata-kata motivasi aku untuk sobat PK semua, kalian jangan pernah bosan-bosan untuk menghafal ayat suci Allah. Karena dengan kalian menghafal ayat-ayat suci Allah, kalian bisa menciptakan ruang introspeksi diri dan meningkatkan ikatan batin kalian. Dan jadikanlah Al-Qur'an sebagai cahaya yang menerangi jalan hidupmu dan hafalanmu sebagai bekal di akhirat nanti. Widih, Oke Sobat PK, itu dia kisah inspiratif dari Nadira Elvareta Alta. Semoga bisa menginspirasi kalian semua untuk tetap dekat sama Al-Quran, tetap bisa semangat untuk ngafalin Al-Quran. Sekian dari aku, Lin Ardianto. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.